Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah, semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ada memberikan perumpamaan, bukan perumpamaan, bandingan. Jadi bandingan begini, wala takum kasahibil hut. Jadi Allah mengatakan dibanding-banding, wahai Muhammad, jangan jadi seperti Nabi Nuh. Jadi kita jangan berpikiran negatif, jangan jadi Nabi Nuh. Artinya Nabi Nuh alaihissalam jangan jadi seperti kasahibil hut, Nabi Yunus alaihissalam. Artinya dia itu ditelan oleh ikan, kemudian saya keluarkan dari perut ikan itu setelah dia mengakui dosanya. Kemudian juga banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, jangan jadi seperti ashabus sabut. Ashabus sabut itu yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, orang-orang Yahudi, sehingga mereka dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi qiradatan khasiin. Qiradah ini artinya monyet. Kemudian juga banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Jadi Allah mengatakan jangan jadi seperti itu, nanti akibatnya begini. Ini sama seperti yang akan kita bahas pada subuh ini, lanjutan dari surah Al-Buruj. Buruj itu kita sudah membahas. Ada yang mengatakan buruj itu adalah bintang-bintang yang ada di langit. Ada yang mengatakan buruj itu adalah istana para malaikat. Ada yang mengatakan datal buruj itu adalah penghuni langit, itu malaikat. Allah bersumpah demi langit dan penghuni-penghuninya. Sekarang kita lanjut pada ayat berapa? Ayat 9, ayat 10 surah Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Ini kalau kita tidak memahaminya ayat ini untuk siapa, maka akan membawa kepada penafsiran-penafsiran yang lain. Bagusnya kita merujuk ke dalam tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi. Apa kata beliau? Ayat ini untuk kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya sudah memberikan contoh. Wahai kafir Quraisy, apakah kamu tidak tahu tentang Ashabul Ukhdud? Ya. Jadi diceritakan tentang Ashabul Ukhdud. Mereka itu membuat parit, kemudian mereka itu mencampakkan orang-orang beriman ke dalam itu. Kalau seandainya kata Allah, kamu juga buat seperti itu, maka akan saya azab juga kamu sama seperti Ashabul Ukhdud. Nah, inilah yang tadi itu artinya bandingan-bandingan dalam Al-Quran. Kalau kalian buat begini, maka akan saya buat begini kata Allah. Maka dalam tafsir Tantawi, itu dalam tafsir Al-Wasit, apa kata beliau? Ayat ini itu ditujukan kepada kafir Quraisy yang menyiksa orang-orang mukmin. Ammar bin Yasir, ayahnya, ibunya itu disiksa oleh mereka karena mereka masuk Islam. Allah ini mengatakan perbuatan kalian ini tidak jauh beda dengan Ashabul Ukhdud. Kalaupun nanti kalian tidak berhenti terus melakukan ini, akan saya buat seperti Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu bagaimana? Ini sama seperti Ashabul Rassi. Maka dalam Al-Quran banyak sekali Ashabul Rassi,
ukhdud, ashabul yamin, kemudian ashabul hijr, ashabu apa lagi. Jadi artinya semua memiliki nilai historisnya semuanya. Ashabul rasi itu seorang yang membuat sumur, raja membuat sumur. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman berdakwah tadi itu. Ketika dia mendakwahi raja, raja tidak mau terima, pendakwah itu dimasukkan ke dalam sumur yang sebelumnya sudah diazab oleh Allah, oleh apa namanya, raja. Jadi pemuda itu diazab dulu oleh raja. Setelah diazab dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ada di dalam surah Yasin. Bagaimana azabnya? Illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Jadi mereka itu teriak saja malaikat Jibril di langit. Ketika malaikat Jibril itu teriak di langit, itu semua kampung itu hancur semuanya. Maka mereka menjadi khamidun. Khamidun itu arang. Kenapa jadi arang? Supaya bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Rupanya manusia jadi arang itu bukan sekali dua kali. Pengikut Nabi Musa alaihissalam itu ada 40 orang. Jadi mereka ini tidak percaya kepada Allah hatta narallaha jahratan fa akhadhathumus shaiqah. Jadi mereka tidak percaya kepada Allah. Jadi katanya mereka, kami tidak percaya kepada Allah, padahal 40 orang ini orang pilihan. Mereka diajak ke Bukit Tursina oleh Nabi Musa alaihissalam supaya apa? Diajarkan agama oleh Nabi Musa alaihissalam kepada 40 orang ini. Dan 40 orang ini bisa menjadi pengganti Nabi Musa nantinya. Artinya mendakwahi orang lain. Tetapi mereka mengatakan ketika sampai ke Bukit Tursina, kami tidak percaya kepada Allah. Hatta narallaha jahratan fa akhadhathumus shaiqah. Kami baru percaya sehingga melihat Tuhan itu langsung dengan mata kepala kami sendiri. Maka setelah itu fa akhadhathumus shaiqah. Mereka itu kalau dalam satu riwayat ini dibakar oleh Allah. 40 orang itu jadi abu semuanya, jadi arang. Jadi tidak jadi tanah. Kalau jadi tanah tidak bisa menjadi pelajaran kepada orang lain, sudah habis. Tapi kalau jadi arang, itu bekas-bekasnya masih nampak. Makanya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apakah gara-gara satu orang yang minta kepadamu tadi ya Allah? Itu juga gara-gara satu orang. 40 orang itu satu orang yang ngomong hatta narallaha jahrah. Saya tidak beriman, tapi dia membawa nama 40 orang. Tapi ketika diazab oleh Allah bukan satu orang, 40 orang diazab oleh Allah. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah gara-gara satu orang tadi Engkau marah kepada mereka semuanya? Kalau demikian rugi saja saya sudah berdakwah selama ini ya Allah. Saya berdakwah selama ini untuk menjadikan mereka itu pengganti saya. Jadi kalau sudah Engkau hancurkan semuanya, artinya dakwah saya sia-sia selama ini. Hidupkan kembali mereka ya Allah." Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang uniknya dihidupkan itu bukan 40 orang langsung, tidak. Dihidupkan satu-satu dihidupkan. Jadi yang pertama dihidupkan dulu orang yang pertama. Untuk apa? Supaya dia melihat kalau tadi dia juga seperti arang seperti mereka. Makanya dihidupkan oleh Allah satu dulu. Setelah satu itu dia melihat kawan-kawannya. Oh, saya berarti tadi seperti ini juga. Ini teman-teman saya semuanya. Akhirnya apa? Hidup satu-satu, hidup satu-satu, hidup satu-satu. Sehingga 40 orang itu hidup kembali. Jadi berkat apa namanya doa Nabi Musa yang izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ini Allah ingin mengatakan begini, jangan jadi seperti mereka. Kalau kamu nanti jadi seperti mereka, kami tidak percaya kepada Allah sehingga kami melihat Allah dulu. Ya itu tunggu-tunggu saja. Artinya begini, kita kalau ingin yakin kepada Allah, lihat kepada diri sendiri saja dulu. Ini nikmat ini dari mana ini? Enggak mungkin cuma-cuma. Kita pergi ke pasar beli sesuatu enggak mungkin cuma-cuma. Pasti ada yang buatnya, ada yang jualnya, dan ada harganya. Ini tidak mungkin juga cuma-cuma, dan tidak mungkin begitu saja. Tangan tidak mungkin begitu saja. Ini kemudian apalagi roh tak mungkin masuk begitu saja. Kemudian udara tidak mungkin diberikan oleh Allah begitu saja. Ya. Artinya apa? Ada yang mengatur udara, ada yang mengatur tubuh manusia. Maka kalau di dalam kajian tasawuf, itu Imam Al-Ghazali mengatakan begini: Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Seorang yang sudah mengenal dirinya, dia akan mengenal yang menciptakannya. Maka dia akan terus mencari, ini siapa yang memberikan diri kepada saya? Ini ginjal kan fungsinya luar biasa. Tapi kalau ginjal tidak berfungsi lagi, kita mencuci darah, cuci darah.
Jadi kita harus bertanya juga, ini siapa yang mengatur ginjal? Ini siapa yang mengatur? Tak mungkin tak dia mengatur ginjal begitu saja, tak mungkin. Ini ada langit, siapa yang mengatur langit? Tidak mungkin langit begitu saja. Ini matahari pas terbitnya pagi, kemudian malam dia sudah hilang, kemudian muncul bulan. Kullun fi falaki yasbahun. Mereka itu menurut porosnya masing-masing. Siapa yang buat itu? Pasti ada yang mengaturnya. Tidak mungkin ada begitu saja. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini kalau ada terjemahan coba bisa dibaca sebentar. Ya, coba dibaca. Ya, innal ladzina fatanu. Ini supaya kita jangan keliru. Kita ingin melihat terjemahan. Bagaimana terjemahan? Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan. Sudah. Iya. Ini berarti fatanu itu berasal dari kalimat fitnah. Fitnah itu artinya apa? Fitnah itu cobaan. Bukan fitnah ngomongin orang lain, tidak. Ini fatanu. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, wahai orang-orang kafir, kalian itu fitnah itu kan menguji. Kalian yang menguji orang-orang beriman, menguji kesabaran mereka. Artinya kalau menyiksa orang beriman kan menguji mereka. Ini termasuk asal buruk. Dia ingin menguji keimanan orang-orang yang sudah beriman kepada Allah. Dia bakar api. Dia uji keimanannya. Coba lompat kamu ke api. Dia tidak tahu orang beriman ini, dia lompat semuanya ke dalam api. Sebelum api itu mengenai tubuh dia, itu di dalam tafsir Sawi, dalam tafsir Al-Baghawi, dalam tafsir Al-Wasit, faqabatallahu ruhahu. Allah sudah duluan mengambil rohnya. Sama seperti istri Fir'aun laknatullah, Asiyah. Asiyah itu ketahuan sama Fir'aun dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat apa? Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Ketika tongkat itu memakan semua ular-ular kecil itu, semua penyihir sujud. Jadi sihir itu as-saharatu sajidin, mereka semua sujud. Karena penyihir tahu mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Penyihir itu kan bersama dengan syaitan. Ketika dia lihat syaitan dia sendiri saja sudah lari, masa kami tidak lari? Akhirnya mereka sujud semua. Asiyah waktu itu dia melihat kejadian itu, dia langsung beriman kepada Allah. Akhirnya ketahuan sama Fir'aun. Ketika ketahuan sama Fir'aun, apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Wa fir'auna fil autad. Ya, ini cukup parah Fir'aun itu. Fir'aun itu kalau ingin mengazab seseorang, itu tangannya itu diikat, disilang sama kakinya. Jadi ditarik dengan tali. Ya. Dia melakukan sama seperti yang dilakukan kepada Asiyah, walaupun itu istrinya sendiri. Apa yang dilakukan lagi? Setelah itu diletakkan di padang pasir, ditarik tangannya, ditarik kakinya, kemudian diambil batu yang besar diletakkan di atas perutnya. Ketika itu Asiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi. Ya. Doanya dikabulkan oleh Allah. Makanya doa kita dikabulkan oleh Allah ketika kita sudah kejepit sekali. Ketika kita sudah kejepit dan kita teringat sekali kepada Allah, disitulah dikabulkan doa kita. Kita biasanya kalau sudah kejepit, karena mau nanya uli, kadang-kadang hendak dapat ini ke Allah juga kejepit. Jadi makanya Allah ingin melihat sejauh mana kita ketika dalam hal terjepit kita teringat kepada Allah. Sebagian orang tak teringat lagi. Ketika sudah terjepit Allah, kita lakukan sajalah bagi nanti ya. Ini ke dalam api kita lompat. Lompat lampu. Lebih baik kita ini sudahlah kita patuh saja kepada dia. Ya. Jadi sekarang Allah yang menguji, sanggup tak kamu itu? Ya, ketika itu kamu teringat tak kepada? Rupanya Asiyah teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Asiyah berdoa, Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, kalau saya mati sekarang ya Allah, dirikanlah surga nanti ya Allah. Apa namanya? Rumah di surga ya Allah. Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun. Selamatkan saya dari Fir'aun wa amali dan semua pengikut-pengikut Fir'aun. Rupanya betul. Di situ sudah ada malaikat yang menjaga. Jadi malaikat itu setelah batu itu, sebelum kena batu itu kepada Asiyah, rohnya sudah ditarik oleh malaikat itu, sehingga Asiyah tidak merasai bagaimana siksaan Fir'aun laknatullah. Ini sama juga seperti penyihir-penyihir Fir'aun itu. Penyihir Fir'aun itu ada dari suku Qibti, ada dari suku Bani Israel. Mereka semuanya beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi artinya mereka ini tidak takut lagi kepada Fir'aun. Ketika itu mereka dikatakan oleh Fir'aun, kamu itu akan saya fi juzu'in nakhli. Ya, jadi ada pohon korma itu akan saya ikat kamu di pohon korma. Dijawab oleh penyihir-penyihir, la ghaira.
Kami tidak takut. Anak ya ngomong, tidak takut kami. Kamu bunuh pun tidak takut kami. Kami lebih takut kepada Tuhannya Musa alaihissalam. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna fitnah. Ini begitu juga. Innal ladzina fatanu. Fatanu ini artinya banyak orang karena ada waw di sini. Kalau fitnah itu kata benda. Kalau fatanu itu kata kerja. Karena dalam bahasa Arab ini itulah uniknya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu dari satu kalimat menjadi kalimat yang lain. Dari fatanu menjadi kata-kata kerja. Fitnah kata benda. Ya. Jadi makanya kata-kata fitnah itu kita sudah menyalahgunakan, terutama di Indonesia. Di Indonesia semuanya orang mengatakan dia sudah memfitnah saya. Ya. Itu fitnah itu apa? Di dalam Al-Quran tidak pernah diungkapkan kalau fitnah itu ngomongin orang lain. Tidak pernah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu ujian bagimu. Ujian artinya. Maka di dalam tafsir Ibnu Abbas, fitnah itu juga ujian. Maka harta kita ujian bagi kita. Bukan fitnah. Bukan fitnah gitu bukan. Jadi harta itu innama amwalukum, hartamu fitnah bagimu, ujian bagimu. Ada kalanya ujian, dia itu bisa memasukkan kamu ke dalam surga dan bisa memasukkan kamu ke dalam neraka. Satu. Yang kedua, yang dikatakan hartamu fitnah, anakmu fitnah, itu adalah ujian apakah dengan makin banyak hartamu kau makin lupa kepada Allah atau tidak. Karena makin banyak harta seperti Qarun itu makin banyak harta padahal dia dulu ahli ibadah. Ketika diajak oleh Nabi Musa, itu sepupunya Nabi Musa Qarun. Ketika diajak beribadah dia mau. Kemudian lama-lama hartanya bertambah. Ketika bertambah hartanya, dia dulu sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya fatanun ya, fitnah tadi. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, kata-kata fitnah dalam Al-Quran itu maknanya apa? Ujian, al-imtihan, al-ikhtibar. Lain tidak ada. Satu lagi kafir artinya. Fitnah itu artinya apa? Kafir artinya. Jadi kalau kita ucapkan fitnah tidak ada hubungan sama sekali dengan maknanya. Maka makna fitnah itu dua. Yang pertama ujian, yang kedua kafir atau kekafiran. Itu disebutkan dalam Al-Quran fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kita sudah salah juga menerjemahkan itu. Kita menerjemahkannya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya, kita salah ya. Artinya apa? Kamu ngomongin saya lebih parah daripada membunuh. Akhirnya orang awam salah memahami. Salah memahami bagaimana orang yang membunuh itu kan harus dibunuh. Berarti orang yang memfitnah itu lebih daripada dibunuh lagi. Kan sudah salah. Padahal maknanya apa? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kekafiran kalian wahai orang-orang musyrik lebih parah daripada pembunuhan yang dilakukan oleh orang mukmin terhadap kalian. Ya. Karena ada tragedi di Mekah waktu itu. Abdullah bin Jahsh. Ini kita yang banyak sekali. Kita kembali. Jadi ini maknanya innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy yang menyiksa orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Jadi Allah ingin mengatakan kalian, pertama kan cerita Ashabul Ukhdud, orang-orang yang disiksa dimasukkan ke dalam api. Setelah itu Allah membuat perbandingan. Perbandingannya dengan kafir Quraisy. Kalau kalian kafir Quraisy sama juga seperti mereka. Ya, kalau di ayat lain begini, Pak. Orang-orang yang menyiksa Nabi Muhammad SAW sama seperti Fir'aun yang menyiksa keturunan Nabi Musa AS. Apa pengikutnya akan saya buat seperti Fir'aun ini. Kalian jangan macam-macam kata Allah. Ya, ini begitu juga. Kalian jangan macam-macam. Yang menyiksa orang beriman laki-laki dan perempuan. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tsumma lam yatubu. Kemudian tidak bertaubat. Artinya begini, Allah masih menerima taubat siapapun itu, dosa apapun yang dilakukan. Taubat ini bagaimana? Taubat ini hubungannya ada dua. Ada kita bertaubat, berbuat dosa dengan Allah, satu. Yang kedua berbuat dosa dengan manusia. Kalau berbuat dosa dengan Allah, itu cukup minta maaf saja. Kita minta maaf kepada Allah, ya Allah, hana lu ulangi ya Allah. Dan apa yang kita tinggalkan itu harus kita tinggalkan kembali. Ya, yang sudah kita tinggalkan itu. Kita sudah tinggalkan salah. Kita kata kembali salah itu. Ini menurut 4 mazhab semuanya. 4 mazhab sepakat kalau seorang meninggalkan salah, faqadha. Hendaklah dia mengkatanya kembali. Ini kalau kita dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dosa dengan makhluk. Dosa dengan makhluk Allah mengatakan tidak ada urusan saya kata Allah. Walaupun sudah saya maafkan,
Tidak ada lagi urusan saya kecuali dia minta maaf sendiri kepada orang yang dia tadi. Lain tidak ada cara ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau taubat dengan Allah itu taubatan nasuha. Nasuha artinya apa? Tidak diulangi lagi. Dulu syirik kepada Allah, sekarang tidak syirik lagi Allah. Sebesar apapun dosa. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, mengingatkan Nabi, ya Muhammad, nabi ibadi. Nabi itu berasal dari kalimat nabaun. Nabaun itu apa? Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Naba itu jarang sekali Allah menggunakan di dalam Al-Quran kecuali di hari kiamat. Naba. Satu lagi khabar. Khabar itu berita biasa. Kenapa hari kiamat? Hari kiamat artinya apa? Yang tidak terbayang oleh manusia. Hari kiamat, maka digunakan kalimat naba. Ini begitu juga. Nabi ibadi yang tidak terbayang sama hambaku, kata Allah. Dia tidak terbayang. Dah lupa pun dosa lo, sudah besar sekali dosa saya. Ini seperti seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dosa saya berat sekali ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, apakah sebesar gunung ini? Lebih lagi ya Rasulullah. Sebesar langit dan bumi, lebih lagi ya Rasulullah. Rasulullah heran, ini dosa apa dia? Kamu dosa kamu apa? Ya Rasulullah, malu saya ucapkan ya Rasulullah. Dosa saya besar sekali ya Rasulullah. Saya setiap ada orang meninggal, saya curi kafannya dan saya gauli dia ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Laknat kamu, dilaknat oleh Allah Subhanahu. Tidak akan diampuni dosamu oleh Allah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah, wahai Muhammad, sebesar apapun dosa dia, rahmatku lebih besar lagi ya Muhammad. Ya. Sebesar apapun dosa dia. Makanya Allah mengatakan di sini, Allah menyuruh kita untuk bertobat. Sebesar apapun dosa kita. Ya Allah, saya sudah buat ini. Bertobatlah kamu. Ya. Jadi taubat itu berasal dari kalimat ini. Taba yatubu itu artinya kembali. Ya, raja. Kita kan di garis. Jadi kita mau ke finish. Ketika itu kita sudah keluar jalur, kembali lagi ke jalurnya. Keluar lagi jalur, kembali lagi ke jalurnya. Ini artinya apa? Kalau ingin sampai ke finish, maka kembalilah ke jalur yang sudah digaris bawahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna taba yatubu secara bahasa. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Summa lam yatubu. Ini tuma ini litarahi namanya. Litarahi kalau istilahnya Imam Ibnu Abbas, yadullu ala tabaudil ahwal. Dalam masa waktu yang panjang dia tidak bertaubat. Ya, ini tuma namanya. Karena ada tuma nanti setelah ini langsung begini ya, seperti taktik. Tapi ini bukan taktik ini. Ini tuma litarahi. Artinya apa? Dalam jangka waktu yang lama dia terus buat maksiat dan dia tidak bertaubat kepada Allah. Ini kalau ada seperti ini, falahum adzabu jahannam. Mereka itu akan saya berikan asap jahannam utama. Jadi lambung ini ditahqiq lil istihqaq. Istihqaq itu apa? Mereka akan memiliki, mereka akan memasuki neraka, akan memiliki mereka akan dimiliki oleh neraka. Ya. Ini sama seperti kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan begini ketika menyikapi ayat adbara wa tawalla. Ada kelompok ketika digiring ke dalam neraka, ada yang lari. Ya, Ibnu memang. Siapa yang mau masuk ke neraka? Adbara wa tawalla. Maka ada yang dia lari. Ketika dia lari, di situ disebutkan apa oleh Ibnu Abbas? Neraka itu akan menjadi dia. Fa khatafa, dia akan mengambil orang itu sebagaimana burung. Ini kata Ibnu Abbas. Burung itu mematuk jatah dia sendiri, seperti biji-bijian. Mana yang belum masih ada dia cari terus, dan biji-bijian itu habis semuanya diambil oleh burung. Sebagaimana neraka, sehingga Ibnu Abbas mengatakan, fayad'un nar, fatad'un nar. Api neraka itu akan memanggil orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka karena nama-nama sudah ada semua. Bikalamin fasihi. Jadi kalamin fasihi ini artinya dengan kalimat yang lengkap namanya. Ya. Ahmad bin ini, oh malu lebih jauh oleh rohnya. Menjaplung, mau lari ke mana? Itu disebutkan di situ fakhatafa. Khatafa itu seperti petir. Petir itu ketika menyambar, artinya dia sambar. Ketika ada hewan yang ingin dia berjalan itu kemudian kena sambaran petir itu hewan itu mati. Padahal kan jauh sekali, petir itu jauh sekali, tapi dia bisa mengenai sasarannya. Ini sama juga seperti neraka. Mau lari ke mana? Jadi walaupun kalian lari dari neraka, saya tetap mengejar kata api neraka.
Makanya neraka itu sami'u laha taghayyudan wa zafira. Neraka itu ketika dia tahu ada orang yang akan masuk ke dalam neraka, sami'u laha taghayyudan, dia sangat marah sekali dia. Cukup begini, marah sekali dia. Marah kepada siapa? Orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu. Wa zafira. Zafira itu apa? Dia berteriak sekuat-kuatnya. Dia panggil, "Hai fulan bin fulan, kemari kamu, kemari kamu." Akhirnya dia terkenal. Jadi kan oleh orang lain, "Hai, Rodil, kamu sedang main dalam." Ini makna falahu adzab jahannam. Ini fa taklifnya, ini baru fa taklif ini. Fa taklif artinya apa? Kalau memang tidak bertobat, maka balasannya apa? Falahu adzab jahannam. Maka taubat itu jangan sampai nanti roh kita sampai kembali. Kalau sudah sampai kembali tidak ada taubat lagi. Walaupun kita masih sadar, tapi sudah sampai kembali. Karena roh itu kan begini dia. Ketika dia keluar, ini di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali. Kalau ditanya roh itu di mana roh itu? Roh itu ada semuanya. Itulah yang kita bergerak ini, itulah semuanya roh itu. Jadi tidak bisa digambarkan roh itu. Tetapi Imam Al-Ghazali dalam riwayat itu menggambarkan begini. Tatkala roh itu mau keluar, wastaqdana rijluhu, kakinya minta izin sama roh, minta izin. Artinya kalau minta izin, yang pergi siapa? Kaki yang pergi, bukan roh yang pergi. Roh tidak pergi. Roh tidak pergi, roh itu. Roh itu abadi. Roh itu abadi. Ketika pertama sekali diciptakan oleh Allah, kita ini sama semua. Mungkin nanti masa umurnya beda-beda. Oh ini roh ini sudah ada diberikan kepada si fulan. Roh BIL, roh 100 tahun lagi. Roh kita dengan roh-roh yang lain sama semua. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu diberikan lagi, kamu si fulan sudah 1000 tahun. Nah, sekarang kamu saya berikan tubuh. Sekarang kamu. Makanya ketika diberikan tubuh itu manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika roh itu mau dia ini kan dia langsung mainkan kaki dihimpa. Ya, ini sudah mulai itu jalan dia mau keluar dia. Fasta'zana rijluhu, fasta'zana batnuhu, kakinya minta izin, perutnya minta izin sama roh. Ya roh itu dijelaskan oleh Imam Ghazali. Roh kita akan ketemu lagi hari kiamat. Ini kata siapa? Kata tubuh ini. Kaki mengatakan kita akan ketemu di hari kiamat. Perut mengatakan fasta'zana batnuhu, perutnya mengatakan kita akan ketemu di hari kiamat. Tangannya mengatakan demikian pula. Akhirnya apa? Roh sampai kemari. Nah, semua sudah minta izin sama roh. Kalau minta izin, artinya yang pergi itu adalah tubuh, bukan roh. Cuma karena roh ini ingin dimuliakan oleh Allah, maka diangkat oleh malaikat itu bi'ilmihi. Ketika roh ini akan disiksa oleh Allah, dibawa ke sijjin, itu saja. Roh ini abadi. Jadi makanya kalau kita meninggal karena boleh sedih. Cuma roh itu masih ada, roh itu. Yang hancur cuma tubuh saja. Tubuhlah yang minta izin. Kita kalau datang tamu ke rumah, ketika sudah 3 hari dia katakan kita ketemu lagi nanti ya. Ya, kami minta izin dulu. Berarti kalau minta izin dulu yang pergi tamu itu pergi, bukan kita yang punya rumah. Yang punya rumah itu kita. Yang punya tubuh itu roh. Ya, roh yang punya tubuh itu. Ya. Ini tubuh saya kata roh. Ya. Maka dia yang pergi. Maka ketika itu roh ini setiap malam Jumat dia mengunjungi tubuhnya di mana dia ditanam. Ini sesuai dengan tafsir Al-Qurtubi. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, yazuru ar-ruhu jasadahu fi kulli yaumil jum'ati 'ala dawam. Secara kontinu sampai hari kiamat nanti, ini roh ini selalu mengunjungi tubuhnya. Dia pergi lagi, lihat tubuhnya. Bukan datang ke rumah, tidak. Yang lihat tanahnya. Sebagian orang mengatakan rumah, ya tidak ke rumah, ya ke rumah. Ya, bukan itu. Dia tidak pernah ke rumah. Dia pergi yang mana? Ke jasad dia pergi. Kecuali jasadnya kita taruh dalam rumah, ya kubur rumah memang. Baru dia datang ke rumah. Jadi dia selalu melihat ini. Setiap malam Jumat ini dibuktikan dengan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Musa 2 kali. Yang pertama di dunia, yang kedua di langit kelima. Ini kan muncul pertanyaan. Ini yang benar yang mana ini? Apakah roh Nabi Musa di langit kelima yang berdialog dengan Nabi Muhammad SAW naik lagi minta lagi, ataukah yang di bumi? Dua-duanya benar. Makanya kejadian Isra Mi'raj itu diklaim oleh para ulama kejadiannya terjadi pada malam Jumat ketika roh mengunjungi tubuhnya. Ketika itu Nabi Musa AS mengunjungi tubuhnya, ya, dia pergi turun melihat tubuhnya. Ketika itu dilihat oleh Nabi Muhammad SAW.
Maka 2 kali Nabi Muhammad melihat Nabi Musa. Satu lagi ketika di langit. Makanya mereka mengatakan kejadian Isra Mi'raj terjadi pada malam Jumat. Kenapa? Karena roh waktu itu turun ke bawah. Roh Nabi Musa turun ke bawah dan sempat dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan kejadiannya Jumat malam. Ya, ini dua-dua macam-macam. Ada yang mengatakan malam Jumat, ada yang mengatakan Jumat malam. Kaum muslimin sedang dimana dirahmati Allah. Kita kembali. Falahum adzab jahannam. Tidak saja adzab jahannam, walahum adzabul hariq. Jadi adzab jahannam itu di akhirat nanti. Walahum adzabul hariq. Mereka juga saya azab di dunia ini, kata Allah. Kita jangan salah juga masalah azab. Kita nanti melihat apa orang-orang seperti Yahudi, Nasrani. Kenapa tidak engkau azab mereka, ya Allah? Mereka begitu mengazab orang-orang itu. Coba lihat orang-orang lain diazabnya orang-orang mukmin. Kenapa tidak engkau azab mereka, ya Allah? Jadi rupanya musibah itu kan ada 2. Bisa musibah fisik bisa juga. Artinya Allah Subhanahu wa taala seperti Allah lakukan kepada kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, laknatullah dan lain sebagainya. Yang diazab itu adalah fisiknya, dihancurkan fisiknya sehingga tidak ada bekas lagi. Nah, ada satu azab lagi, azab batin yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kemana-mana resah saja dia, Pak. Susah, resah dia. Ini diazab batin. Jadi jangan kita pikir, waduh, ini seperti Qarun diazab batin oleh Allah. Ketika Bani Israel melihat Qarun, apa kata Bani Israel? Senang sekali lah kita ini kalau bisa jadi seperti Qarun. Artinya apa? Dia orang ahli ibadah dan dia juga banyak hartanya. Dikatakan oleh temannya, kamu jangan bercita-cita seperti dia. Yang diberikan oleh Allah kepada kita lebih baik daripada dia. Kamu tahu nggak? Qarun itu PKB. Dia setiap hari tidak bisa tidur ya, karena hartanya banyak. Ini maknanya Pak, azab batin yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dalam peperangan itu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, jangan pernah takut kepada musuhmu ya Muhammad. Itu kamu itu satu bisa bisa sebanding dengan 20. Kalau kamu punya berapa 100 kali saja 20 ribu bisa kamu kalahkan dengan syarat kamu itu beriman kepada Allah. Mereka kenapa tidak bisa? Karena mereka itu tidak yakin kepada Allah. Makanya takut selalu. Ketika masuk ke medan perang dia takut mati. Ini mati bagaimana? Sedangkan pasukan Nabi Muhammad hanaya mati. Kalau mati itu sudah ditentukan oleh Allah. Bisa saja mati di medan perang, bisa saja mati sedang tidur, bisa saja mati dalam ibadah. Inilah motivasi Rasulullah pada sahabatnya. Jangan takut bertempur, jangan takut berperang, jangan takut kita pergi berperang karena belum tentu kita meninggal di situ, kata Rasulullah. Maka mereka itu semangat perangnya luar biasa. Orang kafir hanya semangat perangnya, kena pedang pasti mati, nyaman. Kalau ini kena musuh pasti mati. Ya, jadi dia terbayang itu. Makanya ketika dia lihat musuh dia takut. Ya. Inilah namanya azab batin. Sebagaimana ketika perang Khandaq, perang Ahzab ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat 3.000 bahkan 5.000. Pertanyaannya dari orang awam begini. Masa diturunkan malaikat 3.000? Apakah Allah tidak sanggup dengan satu malaikat saja menghancurkan pasukan Abu Sufyan 10.000 orang? Masa cuma membutuhkan 3.000, 5.000 malaikat? Sedangkan Allah itu sanggup menghancurkan kun fayakun atau dihancurkan itu. Kenapa mesti mengirim malaikat? Rupanya malaikat ini untuk memberikan motivasi kepada Rasulullah SAW. Motivasi. Jadi 3.000, 5.000 ini memberikan motivasi, ya Muhammad, bertempurlah ya Muhammad, jangan takut kamu ya Muhammad. Ya. Kita kan kalau di semangat kan semangat ya, hijau semangat. Makanya yang ini siapa? Musuhnya Abu Sufyan. Ketika melihat semangatnya mereka, itu mereka lari semuanya. Ya, mereka lari semuanya. Kenapa? Mereka diazab batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Berarti azabul hariq adalah azab ketika di dunia. Itu diberikan azabul hariq hari ini terbakar. Terbakar itu banyak seperti Ashabul Rasi itu terbakar. Nabi Musa juga pengikutnya juga dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang mengatakan kamu mau seperti mereka. Nah, coba lawan Muhammad, coba kamu buat. Rupanya sudah dilakukan oleh Allah. Azabul hariq ini sudah dilakukan kepada seorang pemuda namanya Nadar bin Haris. Nadar bin Haris itu pernah hangus dia di depan Rasulullah SAW. Ketika dia itu mengolok-olok Rasulullah dan mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Dia mendatangi Rasulullah, apa kata Nadar bin Haris? Wahai Muhammad, itu kewajiban salat itu berasal dari kamu atau dari Tuhanmu atau dari kamu buat itu? Ini kewajiban haji, kewajiban ini banyak sekali kok kewajiban di agama kalian. Nadar bin Haris. Akhirnya Nadar bin Haris berdoa kepada Allah. Ini doanya doa olok-olok. Ini di dalam surah Al-Anfal.
Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik wa amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Ya Allah, kalau seandainya betul, dia Allah ni. Kalau betul apa yang kau berikan itu, salat itu betul dari engkau, semua betul dari engkau, turunkan azab kepada kami. Coba turunkan azab. Rupanya setelah dia berpaling dari Rasulullah, ada petir, kemudian dia mati di Rasulullah, angus begitu. Cerita ini tidak pernah diekspos begitu cuma di dalam tafsir itu diekspos begitu kuatnya. Kalau diekspos terus cerita ini orang akan berdina kejadiannya. Cuma kita baca saja, nanti ada di dalam tafsir. Ada beberapa tafsir sering menyebutkan ini juga kisah Natal bin Haris. Ya, saya rasa cukup sekian, berarti satu ayat saja lah kita ini. Ya, rencananya mau 2 ayat, tidak ada masalah. Saya rasa cukup, tidak perlu kita dialog lagi ya. Nanti saja dialog, mungkin ada di luar nanti. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.